Selamat sore, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dimanapun saat ini berada. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi kita, marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan dengan doa Malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpuji kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 443. Mari kita berdiri, kita buka dengan lagu puji syukur 443. Oh, datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap keluarga yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing, selamat malam. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki hari Minggu Advent yang keempat, dan lewat sabda Allah yang akan kita dengarkan dalam Injil secara khusus sudah diperdengarkan bagaimana Allah mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan suatu kabar gembira bagi Maria yang akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut Yesus. Dan lewat sabda-sabda Allah ini tentu saja kita semakin diteguhkan di dalam segala pengharapan dan terlebih sikap iman berhadapan dengan rencana Allah, di mana Maria atas penyampaian atau kabar gembira dari malaikat itu, ia dengan sikap imannya menerima dan turut serta mau ikut ambil bagian di dalam karya penyelamatan Allah dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kerelaan Maria dengan segala kerendahan hatinya menerima tawaran Allah baginya, turut serta dalam karya penyelamatannya, kiranya juga menjadi sikap iman kita. Dan lewat Ekaristi Kudus ini kita juga mengungkapkan syukur terima kasih kita bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, khususnya bagi saudara Randy Agustinus Patanduk berusia 38 tahun, dan juga untuk saudari Selvi Andri Bali. Dan juga kita bersyukur bersama dengan keluarga dari paroki kita yang sungguh merasakan pertolongan Tuhan, khususnya dalam urusan kecelakaan, boleh dilancarkan, semuanya berjalan dengan baik, dan kedua belah pihak diberikan kekuatan dan dapat menerima seluruh proses ini dengan baik adanya. Agar layak dan pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Bunda Maria yang terkandung berkat kuasa Roh Kudus. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar putramu datang ke dunia sebagai pemenuhan janji keselamatan.
Dialah duta kedamaian dan cahaya yang menghalau kegelapan hidup kami. Bukalah hati kami agar menanti kedatangannya yang semakin mendekat dengan penuh iman dan pengharapan. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang boleh mengalami berkat penyertaan dan kasih-Mu, khususnya bagi keluarga dari paroki kami yang sungguh mengalami penyertaan dan kasih-Mu di dalam urusan perkara kecelakaan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Semoga Engkau tetap menuntun keluarga ini dalam kehidupan selanjutnya, agar tetap teguh di dalam iman kepadamu. Dan juga kami bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang berulang tahun, Saudari Selvi Andri Bali dan juga Saudara Rendi Agustinus Patanduk. Engkau telah menuntun mereka dalam seluruh kehidupannya dengan penuh kasih, dan berkat-berkat-Mu senantiasa menyertai mereka. Penuh sukacita mereka juga mengenang dan merayakan bahwa kasih-Mu kembali Engkau nyatakan bagi mereka dengan bertambahnya usia. Semoga dalam perjalanan hidup selanjutnya tangan kasih-Mu tetap menuntun mereka di dalam kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan dan usaha mereka, agar semuanya berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, dan semakin mendatangkan sukacita dan kegembiraan hidup bagi mereka. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya sendiri dan Tuhan telah menganugerahkan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekelilingnya, berkatalah Daud kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di dalam sebuah kemah saja." Lalu berkatalah Nabi Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang terkandung dalam hatimu, sebab Tuhan menyertai dikau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, "Pergilah dan katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang rumput ketika engkau masih menggembalakan kambing domba. Engkau kuambil untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan aku telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga umatku itu dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu, yaitu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, yaitu anak kandungmu,
dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi bapanya, dan dia akan menjadi putraku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan, puji syukur 868. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegas seperti langit. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Engkau berkata, telah ku ikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucu-Mu untuk selama-lamanya, dan membangun tata-Mu turun-temurun. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Allah berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumaklumkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, yang isinya ialah pernyataan rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tetapi kini dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan sampai selama-lamanya oleh Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri, bait pengantar Injil, puji syukur 955. Padaku menurut perkataanmu. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya itu. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sikap atau pernyataan iman Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," adalah sikap yang sesungguhnya dituntut oleh Allah bagi setiap orang yang mengaku diri percaya kepada Allah. Kalau kita melihat akhir-akhir ini, begitu banyak orang yang menyatakan diri sebagai hamba Allah, sebagai orang yang percaya kepada Allah. Tetapi praktek kehidupannya berbanding terbalik dari pengakuan itu. Begitu banyak orang yang hidup mengaku diri sebagai orang beriman, tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan seolah-olah dialah yang harus mengatur Allah di dalam seluruh kehidupannya. Seolah-olah Allah tidak dapat berbuat apa-apa, dan orang-orang yang percaya, orang-orang berimanlah yang harus mengatur dan membela Allah di dalam seluruh perkara. Kalau kita melihat apa yang disampaikan di dalam bacaan pertama,
dalam kitab kedua Samuel ketika Raja Daud sudah merasa aman menempati rumah yang dikatakan sendiri oleh Raja Daud sebagai rumah dari kayu aras dan sudah aman dari segala gangguan musuh, dan mulai berpikir untuk membangun rumah untuk Allah, dan kemudian mengatakan kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Ia ingin membuat rumah Tuhan sesuai dengan yang ada di dalam pikirannya, yang tentu lebih bagus dari rumahnya sendiri. Dan karena itu Nabi Nathan berkata kepadanya, "Ya, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi apa yang terjadi bahwa justru Tuhan hadir menyampaikan hal ini kepada Nabi Nathan untuk disampaikan kepada Raja Daud, bahwa sesungguhnya bukan Raja Daud yang harus membuat rumah yang megah untuk Tuhan, karena Tuhanlah yang sungguh telah menyertai Daud. Tuhanlah yang telah mengurapi Daud menjadi raja. Tuhan yang membuat Raja Daud terkenal dan dikagumi begitu banyak orang dan lain sebagainya. Daud seolah-olah dengan keberhasilannya menjadi raja ingin dengan apa yang ada dalam hatinya membuat sesuatu yang sungguh berkenan di hadapan Allah, ingin membuat bait Allah yang megah untuk Allah. Tetapi sesungguhnya bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah adalah membuat diri kita menjadi tabut, menjadi bait Allah itu sendiri, di mana Allah sungguh berkenan kepada kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Maria ketika menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Bagaimana tidak? Ketika Maria menerima kabar gembira bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, Maria secara manusiawi sungguh sadar bahwa itu tidak mungkin karena ia belum bersuami. Tetapi apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Bagi Maria yang sederhana, tentu saja secara manusiawi pasti itu semakin membingungkan. Mana mungkin orang mengandung dari Roh Kudus? Tetapi setelah semuanya disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, apa yang menjadi sikap iman Maria? "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Sikap yang sederhana, yang terbuka, yang mempercayakan semuanya pada kehendak Tuhan. Tuhan yang menghendaki Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Yesus. Hal yang secara manusiawi tidaklah mungkin terjadi. Tetapi sebagai seorang yang sederhana, yang terbuka akan rencana Allah, Maria melihat bahwa bukan manusia yang merancang semua itu, tetapi Allah. Dan karena itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya bisa terjadi. Dan karena itulah Maria mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataan." Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sikap iman Maria inilah yang kiranya juga menjadi sikap iman kita dalam
seluruh kehidupan iman kita, terlebih di dalam masa-masa persiapan kita menyambut kedatangan Sang Penyelamat kita. Begitu banyak hal yang menurut kita mungkin tidak akan pernah terjadi, mungkin tidak akan kita alami, atau mungkin banyak hal yang kita rencanakan sebagai jasa kita kepada Tuhan karena kita percaya kepadanya. Kita ingin ini, kita ingin itu, kita bangun ini, kita bangun itu, dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang pasti, kalau kita sungguh berserah kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Kalau semuanya kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita, maka Tuhan akan merancang bangun kehidupan kita seturut dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak kita, tetapi dengan kehendaknya. Dan semuanya itu akan terjadi dan kita akan beroleh keselamatan. Sikap iman Maria mendatangkan keselamatan baginya dan sekaligus mendatangkan keselamatan bagi seluruh bangsa. Maka kalau kita pun sebagai orang-orang yang beriman bersikap seperti Maria, membiarkan Allah bekerja pada diri kita, membiarkan Allah memakai diri kita, maka keselamatan tidak hanya untuk kita, tetapi keselamatan juga diberikan Allah bagi siapa saja yang kita layani dalam kehidupan kita. Semoga sabda Allah ini semakin meneguhkan kita, memberikan kita keberanian untuk terus-menerus berserah diri kepada Tuhan, terus-menerus menyerahkan segala rancangan kehidupan kepada Tuhan, dan kita menerimanya, kita melakukannya seturut dengan kehendaknya, agar semuanya berjalan dan mendatangkan sukacita hidup dan keselamatan bagi kita dan bagi orang-orang yang kita layani. Mari kita tanggapi sabda Allah ini dengan menyatakan iman kepercayaan kita, mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Allah, semoga pada zaman kita Putra Allah, Tuhan kita Yesus Kristus disambut dengan sepenuh hati. Maka marilah kita berdoa kepadanya, semoga Putramu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga Putramu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga gereja umat Allah terbuka untuk menerima kehendak Allah dengan hati yang sederhana dan bersedia untuk melayani seperti telah diteladankan Santa Perawan Maria. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga Putramu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga semua orang yang dengan jujur dan tulus hati mengikuti hati nurani mereka menemukan Kristus
sebagai pemenuhan harapan mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga Roh Kudus menuntun saudara-saudari kita yang aktif dalam gerakan karismatik kepada penghayatan iman yang lebih dalam dan lebih pribadi akan Kristus dan kepada pembaruan rohani gereja. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga para orang yang sakit dan kesepian, para lanjut usia, dan semua orang yang menderita menyadari bahwa mereka amat dekat dengan Kristus. Semoga mereka menemukan hiburan dan kekuatan karena kehadirannya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga mereka yang demi keadilan dan perdamaian atau demi perawatan dan pelayanan bagi orang-orang lemah bertekun dalam karya mereka, terdorong oleh kesadaran bahwa pelayanan mereka membangun suatu kediaman bagi Allah di antara manusia. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga kita semua yang hadir di sini membuang keangkuhan serta rasa puas diri dan mulai menyadari bahwa Allah datang kepada orang-orang yang yakin bahwa mereka membutuhkannya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan intensi pribadi kita, sembari mengingat mendoakan saudara-saudari, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Dan kita bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, khususnya bagi Selvi Andri Bali dan saudara Randy Agustinus Patanduk. Ya Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur, berterima kasih atas rahmat dan penyertaan-Mu bagi hamba-hamba-Mu Selvi Andri Bali dan Randy Agustinus Patanduk, yang dalam hari-hari kehidupannya dengan penuh kasih Engkau senantiasa menyertai mereka, khususnya dalam kehidupan keluarga, dan mereka boleh jalani hingga pada saat ini. Engkau menambahkan lagi usia bagi mereka. Kami yakin dan percaya bahwa dengan itu mereka Engkau tuntun pula di dalam seluruh kehidupan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, sehingga semakin mereka merasakan dan mengalami bahwa kasih-Mu senantiasa menyertai mereka. Juga kami bersyukur bersama dengan keluarga yang telah Engkau tuntun di dalam urusan perkara kecelakaan, sehingga berjalan dengan baik. Semoga dengan demikian kedua belah pihak, korban, Engkau senantiasa berikan kekuatan dan ketabahan, dan juga senantiasa menuntun mereka di dalam kehidupan selanjutnya, dalam keluarga, dalam pekerjaan dan usahanya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Tuhan Allah, bersama dengan Maria, kami tidak mencari macam-macam. Kami hanya mau menjadi hamba Yesus Kristus Tuhan kami, yang hadir di tengah-tengah kami menjadi penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 448.
Persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami aturkan kepadamu sebagai ungkapan syukur kami atas pemenuhan janji keselamatan-Mu yang akan segera terlaksana dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi, dan dengan penuh kasih sayang dikandung oleh Santa Perawan Maria. Dialah yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia akan datang, dan diperkenalkan kepada orang banyak tatkala ia muncul di hadapan umum. Dialah pula yang sekarang menganugerahi kami kesempatan mempersiapkan diri untuk menyambut misteri agung kelahirannya dengan senang hati, supaya kami nanti didapatinya tekun berdoa serta bersukaria memuji Dia. Dari sebab itu, kami mengumandangkan kirung kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita.
Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau sanjung selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putramu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci Fransiskus dan Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia.
Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka lebih tegar, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga
untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Mari kita doakan doa Advent. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan atas terang maupun gelap, utuslah Roh Kudus-Mu atas kami dalam mempersiapkan Natal. Kami yang begitu sibuk dengan berbagai macam perkara, mencari saat teduh untuk mendengarkan suara-Mu setiap hari. Kami yang khawatir atas begitu banyak hal, merindukan kedatangan-Mu di tengah kami. Kami yang Engkau berkati dalam berbagai macam cara, mendamba kepenuhan sukacita kerajaan-Mu. Kami yang berbeban berat, mendamba sukacita kehadiran-Mu. Kami ini umat-Mu yang berjalan dalam kegelapan, namun rindu akan terang. Kepadamu kami berseru, datanglah Kristus Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas santapan surgawi yang telah kami terima. Semoga kami selalu Kau teguhkan dalam mengharapkan keselamatan abadi yang telah Kau janjikan dalam diri Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga Engkau pula melayak pantaskan kami menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia, untuk menerangi dunia dan semakin banyaklah orang melihat terang dan diselamatkan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana, pekerjaan, usaha, dan pelayanan-pelayanan, di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Amin. Puji syukur 450. 450. Maria kau penuh berkat, terpilih oleh Allah-Mu, mendapat tugas yang berat, menjadi ibu penebus. Kau melebihi kaummu, perihal tugas dan rahmat. Engkau mengikut Putra-Mu di jalan salib yang berat.